Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif yang akan disampaikan oleh Bu Dina. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Dina pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya yaitu ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Agus Afendi. Kepada Bapak Agus Afendi saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia dan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya sampai dengan selesai. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, juga kepada kita selaku umatnya. Bapak dan Ibu guru SDN Kota Batu 8 yang saya cintai dan saya banggakan, orang tua siswa juga yang saya hormati, terima kasih kepada teman-teman dan orang tua siswa yang telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti acara yang tadi saya bacakan. Mudah-mudahan dalam mengikuti acara ini kita mendapatkan sesuai dengan judulnya, budaya positif. Apa itu yang dimaksud dengan budaya positif? Nanti yang akan dijelaskan secara detail oleh Ibu guru rekan kita, yaitu Ibu Dina Hidayatul Hayat yang telah mengikuti program guru penggerak angkatan ke-11. Mudah-mudahan ini berimbas kepada teman-teman yang lain dan termotivasi apa namanya? Nah, itu untuk guru-guru yang lainnya, karena bagaimanapun program ini sangat bermanfaat buat Bapak dan Ibu untuk mengembangkan budaya mengajar di kelasnya masing-masing. Dan ini alhamdulillah kepada rekan kita untuk tahun ini satu orang guru rekan kita yaitu Ibu Dina Hidayatul Hayat. Tahun-tahun mendatang, tahun-tahun berikutnya teman-teman agar menjadi bagian dari program guru penggerak tersebut demi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN Kota Batu 8. Walaupun bagaimana, di program guru penggerak ini adalah metode-metode terbaru bagaimana kita seorang guru untuk menyampaikan cara-cara mengajar, cara-cara mendidik anak-anak di kelas kita masing-masing menjadi peserta didik yang mempunyai akhlakul karimah, mempunyai pengetahuan kognitif yang sangat luar biasa, mempunyai keterampilan yang sangat luar biasa.
walaupun sifatnya hanya sebatas pengetahuan dasar. Dimulai dari pengetahuan dasar, anak-anak kita ke depan akan menitik dari tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga di minimal 6 tahun mendatang lulusan anak-anak SD Kota Batu 8 dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dan sekolah yang diinginkan oleh anak dan orang tuanya, serta mempunyai akhlakul karimah yang baik di sekolah lanjutan tersebut sesuai dengan visi kita yang kita buat bersama di kurikulum Merdeka untuk tahun pelajaran 2024-2025. Untuk itu dari saya cukup sekian. Selamat mengikuti. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dina Hidayatul Hayat. Kepada Ibu Dina, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kota Batu 8, Bapak Agus Apendi, SPDMM. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semua. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bersama dengan saya, Dina Hidayatul Hayat, CGP Angkatan 11 dari SDN Kota Batu 8, Kabupaten Bogor. Ya, baik Bapak dan Ibu, semuanya semangat? Kita langsung aja ya. Coba biar semangat kita punya slogan. Kalau misalkan saya bilang SDN Kota Batu 8 luar biasa, bisa? Ya, oke. SDN Kota Batu 8 luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya berdiri di sini itu bukan berarti saya lebih dari Bapak dan Ibu. Saya tahu Bapak dan Ibu semuanya adalah guru hebat. Mungkin saya di sini hanya membagikan informasi yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak kemarin. Ya, jadi sekali lagi tidak ada niat dalam diri saya untuk menggurui atau dan yang lain. Saya hanya sharing dan berbagi pengetahuan yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Baik Bapak dan Ibu, budaya positif. Ya, mungkin kata dari budaya positif itu sering kita dengar ya Bapak Ibu ya. Sudah tidak asing lagi. Kita sering mendengar di sekolah atau bahkan di pelatihan-pelatihan. Mungkin di sini dari Bapak dan Ibu terbersit tidak? Apa ya budaya positif itu? Yang seperti apa sih budaya positif itu? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Boleh? Mangga? Bu Nurul? Budaya positif itu menurut Bu Nurul apa? Iya, betul. Iya, betul sekali. Boleh beri tepuk tangan untuk Bu Nurul. Ya, betul sekali apa yang diungkapkan oleh Bu Nurul, datang tepat waktu. Apalagi Bu Meli? Kira-kira budaya positif? Kebiasaan yang baik, ya betul. Contohnya seperti apa Bu? Menggunakan seragam, tertib terhadap aturan, ya betul sekali ya.
Ya, itu Bapak dan Ibu, budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan kecil yang tadinya kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan terus-menerus secara konsisten, dilakukan terus sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang baik itu lalu muncullah karakter yang baik dari siswa-siswa kita sehingga terbentuklah sebuah budaya positif. Ya, ternyata Bapak dan Ibu, di sini jelas bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai. Betul tadi apa yang dikatakan oleh Bu Nurul dan Bu Meli, bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Selain itu juga berbudi pekerti yang luhur, banyak nilai-nilai kebajikan yang tertanam di dalamnya. Ya Bapak dan Ibu, dan alhamdulillah di sekolah kita juga ternyata sudah menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif yang ada di sekolah kita yang sudah kita jalankan setiap harinya, yaitu setiap hari Jumat ya Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan sholat duha. Itu merupakan budaya positif yang harus selalu kita jalankan. Untuk apa tujuannya? Untuk mencetak atau menjadikan anak-anak murid kita menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu tujuan dari budaya positif yang sudah kita laksanakan selama ini. Yang kedua, yaitu budaya positif yang sudah kita jalankan, yaitu kita sudah melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Ya, di mana dalam penerapan budaya positif ini kita mendidik anak-anak kita untuk cinta tanah air, rasa nasionalisme yang tinggi dan patriotisme. Itu budaya positif yang kedua yang sudah kita laksanakan di sekolah. Yang ketiga yaitu kita membiasakan baris berbaris sebelum masuk ke kelas. Itu juga mendidik anak-anak untuk lebih disiplin, mendidik anak-anak untuk lebih teratur dan bertanggung jawab. Ya, yang ketiga yaitu budaya 5S ya. 5S ya Bapak. S yang pertama apa Bapak Ibu? Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu sudah kita jalankan di dalam budaya positif sekolah kita. Dan mudah-mudahan itu terus berlanjut dan sudah mendarah daging di peserta didik SDN Kota Batu 8. Ada lagi sebetulnya budaya positif yang sudah kita jalankan di sekolah kita, yaitu pembiasaan literasi. Ya, Bapak dan Ibu pasti sudah menjalankan pembiasaan literasi 15 menit sebelum belajar. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan ya Bapak Ibu? Iya, alhamdulillah. Nah, hari ini konsep inti yang ada dalam modul pembelajaran guru penggerak yang sudah saya pelajari mengenai budaya positif, yaitu yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Nah, ini yang paling seru kalau menurut saya. Ya, yang ketujuh, keyakinan kelas. Ya, mungkin keyakinan kelas ini agak asing ya Bapak Ibu ya. Ya, biasanya Bapak Ibu menyebut lebih sering mendengarnya itu tentang kesepakatan kelas. Ya, jadi sebelum kita membentuk keyakinan kelas, kita buat dulu kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas itu maka dibentuklah keyakinan kelas. Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan saya jelaskan ya. Dan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ini juga seru, nanti akan saya bahas ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum kesini, saya mau bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu.
Jadi selama ini Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran di kelas itu seperti apa? Apakah berpusat pada murid? Apakah pembelajaran yang berpusat pada guru? Gimana, Bu Lina? Iya? Oh iya, betul. Jadi alhamdulillah ya, Bu Lina sudah menjalankan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Bapak dan Ibu semuanya gimana? Sudah menjalankan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid? Sudah, alhamdulillah. Ya, berarti sekolah kita sudah menjalankan kegiatan pembelajaran berpusat pada murid. Nah, mengapa? Kenapa harus berpusat kepada murid? Ya, jadi pembelajaran yang berpusat pada murid itu biasanya menggunakan dengan prinsip berdiferensiasi. Pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi. Apa sih berdiferensiasi itu? Yang seperti apa ya pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, jadi Bapak dan Ibu, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu membuat para peserta didik kita belajar itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi kita jangan menganggap bahwa semua anak itu sama kebutuhannya. Ya, jadi semua anak itu kebutuhannya berbeda. Dan kita juga harus memberikan pembelajaran yang berbeda pula. Ya, tidak mungkin anak yang misalkan dia minatnya visual, tidak mungkin kita memberikan pembelajaran yang berbeda dengan minatnya. Jadi kita harus mengetahui dulu kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh para peserta didik. Ya, jadi dengan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, harapannya yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kita sudah mengetahui bahwa ada dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila. Dimensi yang pertama apa itu Bapak dan Ibu? Iya betul, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu tujuan utama kita. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan tolak ukur yang paling utama. Pegangan seperti tihangnya. Ya. Jadi nanti anak didik kita akan berperilaku baik atau tidak di sini. Lalu yang kedua yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia yang harus dilestarikan, dan anak juga harus bangga memiliki kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, dan mereka juga belajar untuk melestarikannya. Ya. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan hanya bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, tapi bergotong royong di sini yaitu lebih bekerja sama, berkolaborasi dengan temannya, berkolaborasi dengan guru. Ya. Yang keempat yaitu kreatif. Kita mengharapkan bahwa peserta didik kita itu menjadi anak-anak yang kreatif, berinovasi. Mereka dapat membuat suatu karya. Itu harapan kita. Dan yang kelima yaitu bernalar kritis atau berpikir kritis. Dan yang terakhir yaitu mandiri. Ya, dari dimensi-dimensi ini yang kita harapkan itu dapat terbentuk pada peserta didik kita, dapat diterapkan oleh peserta didik kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang masih menggunakan metode-metode yang sudah lama atau jadul gitu ya,
Yuk mari kita bersama-sama memperbaiki diri, merubah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Memang untuk perubahan itu tidak bisa instan ya Bapak Ibu, tapi kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus mau berubah, harus mau mengikuti perkembangan demi anak-anak didik kita agar mereka dapat berkembang dengan baik. Ya, selanjutnya saya mau 2 orang maju ke depan ya. Kita akan bermain cobalah buka. 2 orang boleh maju ke depan. Yang 1 orang itu mengepalkan tangan. Yang 1 orang mengepalkan tangan, di mana di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu hal yang berharga yang dia miliki. Ya, jadi semua orang siapapun tidak boleh melihat dan membukanya. 1 orang lagi dia merayu, misalkan untuk supaya si A ini dia membuka kepalan tangannya. Boleh siapa? 2 orang maju ke depan. Mangga. Bu Ina boleh, Bu Ina. Bu Ina yang kepalan tangan apa? Kepalan tangan. Oke, yang merayu siapa yang merayu? Ayo, siapa yang merayu? Bu Lina boleh, Bu Lina. Mangga. Boleh merayu, membujuk, menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda. Yang penting Bu Lina mau membuka. Gimana nih caranya supaya Bu Lina membuka kepalanya? Kalau Bu Lina kan ini berharga buat Bu Lina, jangan sampai orang merebutnya gitu. Jadi gimana caranya Bu Lina untuk mempertahankan itu? Ya, mangga. 2 orang maju ke depan. Ya, boleh Bu Lina, boleh Bu Ina. Silakan. Ayo. Mangga. Sampai dibuka dong Lina. Bisa dibuka nggak dulu? Ntar aku kasih uang 10.000. Enggak. 11.000. Enggak. Ih, ntar aku kasih coklat. Martabak. Udah. Ih, Bu Ina. Ayo buka. Buka Bu Ina. Bu Ina buka. Nggak boleh. Mau buka. Boleh dengan apa gitu? Silakan dengan cara lain. Aku kasih HP, HP-nya aku ini ya. Aku aja. Ini lebih berharga. Gimana dong? Bukan. Wina. Iya baik, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Ya terima kasih Bu Lina. Ya, Bapak dan Ibu dari yang tadi, Bu Ina tidak bisa, Bu Ina kenapa nggak mau ngebuka? Karena ini punya aku. Iya, punya Bu Ina sangat berharga ya. Ada apa di dalam ini? Ada sesuatu. Ya, karena ini sangat berharga untuk Bu Ina, jadi Bu Ina mempertahankannya. Bu Lina mau udah ngasih uang 5.000, 10.000 naik, sampai HP juga katanya mau dibanting, tapi Bu Ina tetap mempertahankan yang dia punya. Ya, jadi dari kejadian yang tadi dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, mau bagaimanapun kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Ya, begitu pula dengan siswa kita. Kita tidak bisa yang namanya mengontrol siswa kita. Kadang kita beranggapan bahwa si anak ini nurut gara-gara saya. Ternyata bukan kita yang membuat anak tersebut nurut, tapi motivasi dalam dirinya, atau disebut dengan motivasi intrinsik. Kalau misalkan dia ingin merubah dirinya, maka dia akan berubah. Nah, itu yang akan kita tanamkan kepada peserta didik kita. Motivasi intrinsik. Jadi Bapak dan Ibu, selama ini ternyata terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ilusi
guru dapat mengontrol murid. Ternyata guru tidak dapat mengontrol murid. Apalagi kita kadang mengontrol muridnya dengan cara ancaman, hukuman, di mana ancaman dan hukuman itu atau bisa juga reward. Ya, kita sering memberikan anak-anak kita reward ya. Itu masuk ke dalam motivasi eksternal. Di mana motivasi eksternal itu bersifatnya hanya sementara. Ya, berbeda dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri mereka dan itu bertahan lama. Nah, itu yang akan kita tumbuhkan kepada peserta didik kita. Ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti bujukan atau rayuan ya. Pinter, bager, hayu atuh nulis. Hayu pinter, bager. Nah, ternyata penguatan positif itu belum tentu efektif dan bermanfaat. Jadi hanya sementara saja sifatnya. Kalau misalkan kita sedang lemah, bisa jadi anak tersebut mengulangi kesalahannya kembali. Ya, itu ilusi atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, membuat rasa bersalah itu kadang kita lakukan ya sebagai guru. Ibu kecewa deh sama kamu. Pasti ya anak itu merasa bersalah. Seketika mereka bersalah, tapi tidak merubah perilaku anak tersebut. Kembali lagi, belum munculnya motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita kadang egois ya Bapak Ibu ya, saya juga kadang begitu. Dirayu nggak bisa, dikasih iming-iming nggak bisa, dipaksa aja dah gitu. Nah, ayo maju ke depan, nanti ibu kasih hadiah. Nah, masih kan nggak mau, akhirnya dipaksa ditarik ke depan. Tidak boleh seperti itu, dan kita tidak berhak untuk memaksa. Selanjutnya yaitu merubah paradigma stimulus kontrol. Yang tadinya kita berpegang pada stimulus respon tentang dunia, sekarang kita beralih ke teori kontrol tentang dunia. Ya, kita ketahui bahwa semua realitas kebutuhan kita sama. Jadi menurut stimulus kontrol bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Tetapi menurut teori kontrol, kebutuhan semua orang itu berbeda. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa kebutuhan setiap anak itu berbeda. Contohnya misalkan kita sedang mengajar, ada anak yang tidur-tiduran. Jangan kita sebagai guru jangan langsung memarahinya atau menghukumnya. Kenapa kamu tidur? Berdiri di depan. Misalkan seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Tanyakan dulu. Kenapa kamu mengantuk di dalam kelas? Semalam udah begadang ya? Oh, berarti si anak tersebut ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Atau misalkan dia sedang belajar lemas, jangan langsung kita marahi. Bisa saja dia sedang sakit atau dia sedang lapar. Jadi setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus kontrol. Ya, stimulus respon salah. Stimulus respon itu menganggap bahwa semua orang melihat hal yang sama. Sementara teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalkan ada seorang anak atau peserta didik, dia melihat gambar sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, gambaran setiap anak itu sama apa berbeda? Sama apa berbeda? Iya, betul berbeda. Ada satu anak
melihat bagian musolahnya. Ada satu anak lagi dia melihat bagian ruang kelasnya. Ada satu anak lagi dia melihat halamannya. Ada satu anak lagi dia melihat kantinnya. Jadi setiap peserta didik itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Yang ketiga, menurut stimulus kontrol, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama-sama kita. Sementara menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi setiap anak itu atau setiap manusia itu memiliki prinsipnya masing-masing, memiliki pendapatnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kita harus belajar memahami pandangan atau pendapat orang tersebut. Itu menurut teori kontrol. Selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Jadi kalau misalkan anak berperilaku buruk, berarti dia salah menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku anak itu memiliki tujuan. Misalkan anak siswa atau peserta didik kita, mengapa dia tidur di dalam kelas? Pasti anak tersebut memiliki tujuan atau alasan. Ya, jangan mengecap langsung bahwa anak tersebut salah. Tapi kita tanyakan dulu apa alasannya, apa tujuannya. Ya, itu menurut teori kontrol. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul ya? Jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Sama seperti peserta didik kita. Peserta didik kita tidak bisa kita kontrol. Yang bisa mengontrol diri mereka adalah diri mereka sendiri. Makanya oleh itu tugas kita sebagai guru yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi dia ingin sendiri melakukan, misalkan datang tepat waktu, tidak terlambat datang ke sekolah, bukan karena hukuman atau bukan karena reward yang kita berikan, tapi motivasi diri dia sendiri untuk bertanggung jawab, untuk mandiri. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu menurut stimulus respon. Dan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan berkolaborasi, dengan bekerja sama, peserta didik dapat menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dengan kesepakatan konsensus ya, dengan kesepakatan sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru, bukan hanya lewat bujukan atau rayuan atau ancaman. Itu lebih parah lagi. Ya, lalu model berpikir menang kalah. Jadi menurut stimulus respon itu nanti ada yang menang, ada yang kalah. Jadi guru yang menang, murid yang kalah. Menurut stimulus respon, murid melakukan kesalahan, berarti murid yang kalah. Guru yang menang karena memberikan pemasukan. Tapi menurut teori kontrol, model berpikir menang-menangan. Ya, jadi gak ada yang kalah di sini. Kalau misalkan murid dia melakukan kesalahan, kita ajak diskusi, berdialog. Setelah itu, murid mencari solusi sendiri. Mereka bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah mereka lakukan. Itu menurut teori kontrol. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, coba SDN Kota Batu 8. Luar biasa. Oke, alhamdulillah masih semangat. Mau dilanjut? Lanjut. Nah, sekarang kita sampai ke
Bapak dan Ibu pasti sering mendengar kata disiplin ya. Biasanya disiplin itu identik dengan aturan. Ya, betul nggak? Peraturan, tata tertib. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Betul ya? Namun ternyata apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang ia yakini. Jadi, disiplin di sini itu adalah mengacu pada disiplin diri. Jadi dia mendisiplinkan diri dia untuk tetap memegang nilai-nilai kebajikan yang ia miliki. Ya, di dalam diri setiap anak itu harus tertanam nilai-nilai kebajikan. Contohnya, nilai-nilai kebajikan beriman dan bertakwa. Tanpa disuruh, anak tersebut sudah melakukan kegiatan contohnya seperti beribadah, sholat duha. Jadi, di dalam diri mereka sudah muncul motivasi diri, motivasi intrinsik untuk melakukan suatu kegiatan. Mereka memiliki rasa tanggung jawab sendiri. Kalau misalkan aku membuang sampah sembarangan, nanti ruangan aku jadi kotor, tidak sehat. Bukan karena peraturan yang ada di sekolah, tapi bukan. Lebih ke nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri mereka. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, ancaman, apalagi hukuman. Ya, jadi mereka datang ke sekolah tepat waktu itu bukan karena takut dimarahin sama bapak atau ibu guru, bukan. Bukan karena takut dihukum, bukan. Tapi karena mereka menghargai diri mereka sendiri. Karena mereka menghargai waktu mereka. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Ya, jadi ini tugas kita Bapak dan Ibu. Ya, ini tugas kita untuk menanamkan, untuk menciptakan kepada peserta didik kita mengenai disiplin positif. Menanamkan nilai-nilai kebajikan universal agar mereka memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri mereka untuk melakukan perubahan, ya, untuk melakukan perubahan atau perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya itu ada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Agak asing ya Bapak Ibu ya. Ya, sama seperti karakter. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini saya memberikan contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Saya ambil dari Profil Pelajar Pancasila yang sudah kita kenal ya Bapak Ibu ya. Yang kedua ada apa ini? Profil Pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Ada lagi nilai-nilai kebajikan yang lainnya, banyak sekali, dan itu yang baik-baik semua ya Bapak Ibu ya. Ya, boleh dilihat dari Ibu Primayers Program atau YPY, 9 pilar karakter Heritage Foundation, cinta Tuhan dan segenap cintanya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran dan sebagainya. Banyak nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah saya bahas ya Bapak Ibu ya, bahwa
kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Apa itu kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik dalam rangka agar semua kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan baik. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1. Bertahan hidup. Contohnya, kita sebagai manusia itu untuk bertahan hidup membutuhkan apa, Bapak Ibu? Makan, pakaian, tempat tinggal. Banyak ya? Banyak kebutuhan-kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti yang tadi saya ceritakan, misalkan di kelas kita ada peserta didik yang di kelasnya itu dia tidur-tiduran, bengong, lemes, ya. Kita jangan langsung mengecap dia salah. Mungkin ada kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Misalkan dia belum makan, atau misalkan dia belum tidur, ya. Jadi kita tanyakan dulu alasannya. Mengapa tidur-tiduran di kelas? Mengapa lemas, tidak bersemangat, ya? Jadi kita tanyakan dulu. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya misalkan di dalam satu kelas kita membentuk suatu kelompok. Lalu ada satu anak laporan, Bu, si ini mah gak ikutan diskusi, gak ikutan ngerjain tugas. Kita jangan langsung mengecap bahwa si anak yang satu ini salah, tapi kita tanyakan dulu, ada apa? Kenapa tidak ikut bekerja kelompok? Bisa jadi si anak tersebut itu dia berbeda dengan kelompoknya. Kata kita bukan circle-nya, bukan kelompoknya. Jadi dia merasa terasingkan, dia merasa tidak dianggap, dia merasa tidak dihargai, tidak diterima di kelompok tersebut, sehingga dia tidak aktif dalam kelompok tersebut. Nah, itu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita, sehingga kita dapat mengarahkan anak kita menjadi lebih baik lagi. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, ya. Kadang ada satu anak yang dia ingin berkuasa di kelasnya. Ya, berarti anak tersebut dia membutuhkan penguasaan, membutuhkan memimpin, keinginan untuk dianggap. Lalu yang keempat yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, ya, mampu mengendalikan dirinya. Contoh misalkan dalam satu kelas itu ada anak yang minat belajarnya di visual, ada yang di auditory, ada juga yang kinestetik. Misalkan kita hanya memberi pembelajaran ceramah saja, wajar nggak kalau anak yang dia ciri belajarnya itu kinestetik? Wajar nggak kalau misalkan dia bosan di dalam kelas? Wajar, karena gaya belajarnya kinestetik, dia harus gerak. Nah, kita sebagai guru harus mewadahi hal tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan yang anak inginkan, sesuai dengan minat belajarnya, sehingga kegiatan pembelajaran kita akan lebih efektif lagi. Yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Kalau misalkan kita di kelas belajarnya gitu-gitu aja, bosan ya Bapak Ibu, ya. Sama halnya seperti anak juga. Anak juga dia membutuhkan kebutuhan kesenangan. Jadi bisa kita selingi di kegiatan pembelajaran kita dengan cara belajar sambil bermain, ya, supaya anak itu menjadi antusias, menjadi bahagia. Jadi kegiatan pembelajaran juga menjadi hidup dan tertawa. Ya, itu kebutuhan yang kelima.
Selanjutnya, ya, dari tadi saya bilang motivasi intrinsik gitu, motivasi ekstrinsik. Nah sekarang akan saya bahas motivasi perilaku manusia itu ada dua. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsik itu ada dua. Ya, ada yang melalui hukuman, di mana hukuman ini dia menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Anak cenderung menghindari. Terus yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, jadi kan selama ini kita memberikan semangat kepada anak-anak itu menggunakan selain hukuman itu reward ya, reward. Ternyata pemberian penghargaan atau reward ini kurang efektif. Jadi hanya berlaku pada saat itu saja. Kalau misalnya tidak ada rewardnya, ya mereka ngapain? Karena nggak mau maju ke depan. Jadi tidak termotivasi. Nggak mau maju ke depan, habis nggak ada hadiahnya. Nggak mau maju ke depan karena nggak ada rewardnya. Ya, jadi anak menjadi cenderung lebih malas. Ya, jadi kurang efektif. Motivasi eksternal itu kurang efektif. Yang lebih efektif yaitu motivasi internal, di mana anak itu belajar untuk menghargai dirinya sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau misalkan di diri mereka sudah ada motivasi intrinsik, mau ada hadiah, mau tidak ada hadiah, tapi anak tersebut masih tetap berkeinginan untuk menunjukkan apa dan bagaimana dirinya, nilai-nilai apa yang dia miliki. Jadi tidak usah kita dorong melalui motivasi eksternal atau ekstrinsik. Dengan tidak usah dihukum juga mereka sudah mau maju ke depan. Tanpa reward juga mereka mau maju ke depan, mau menampilkan diri mereka. Atau misalkan membuang sampah sembarangan. Ya, mereka membuang sampah sembarangan bukan karena takut dihukum atau takut apa, tapi mereka ingin menjaga kesehatan, untuk kebersihan lingkungan kita. Nah itu adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh peserta didik yang harus kita tanamkan dalam peserta didik. Nah, di sini ada hukuman, ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar ya kalau mengenai hukuman atau konsekuensi, tapi restitusi itu agak, saya juga sebetulnya baru tahu. Saya baru tahu dari pendidikan guru penggerak ini. Oh ternyata ada loh restitusi. Apa ya restitusi? Saya juga baru tahu pada saat pendidikan guru penggerak. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu dia bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Misalkan anak datang terlambat 15 menit, langsung dihukum ke depan, berdiri di depan. Kalau misalkan hukuman itu dia bersifatnya dadakan, anak juga tidak tahu nanti aku dihukum apa ya, kalau aku terlambat nanti aku dihukum apa ya. Jadi anak bertanya-tanya nanti hukuman apa yang mereka dapatkan. Itu bersifat dadakan dan bersifatnya juga satu arah, hanya guru yang menentukan. Misalkan kamu terlambat keliling lapangan. Sementara konsekuensi itu sudah disepakati murid. Misalkan jika anak itu datang terlambat 15 menit, maka anak tersebut harus belajar setelah pulang mengejar pelajaran yang tertinggal selama 15 menit tersebut. Kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari
kesalahan. Nah, ini adalah yang paling bagus dan yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Tanpa melalui suatu kesepakatan, itu hukuman. Lalu hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Ya, kayak tadi misalkan lari di lapangan. Apalagi psikis ya, itu lebih ke ucapan. Kadang kita suka kelepasan ya Bapak Ibu ya, suka mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati anak-anak. Jadi kita harus benar-benar menjaga. Kadang kata-kata yang kita ucapkan itu menyakitkan dan terus ada dalam hati mereka, dan itu sangat berbahaya. Konsekuensi, murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Dan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi kalau konsekuensi itu dapat diukur. Jadi murid tahu nih, kalau aku terlambat 15 menit, oh berarti nanti aku pada saat pulang harus tinggal di kelas itu 15 menit lagi. Jadi sudah disepakati. Atau misalnya dia terlambatnya 10 menit, oh berarti nanti aku setelah pulang sekolah, aku 10 menit di kelas untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Nah, itu konsekuensi. Sementara restitusi itu memperbaiki hubungan kita dengan murid kita, siswa dengan siswa, ya. Lalu tawaran, memberikan tawaran. Contohnya misalkan solusi yang terbaiknya bagaimana ya Nak? Ada solusi untuk masalah ini? Ada jalan keluar untuk masalah ini? Seperti itu restitusi. Misalkan ada seorang anak, dia bertengkar. Lalu si anak tersebut mencabut tali kerah bajunya, sehingga kancingnya itu terlepas. Lalu guru menawarkan memberikan restitusi. Misalkan, bagaimana kamu mengatasi permasalahan ini? Bagaimana caranya supaya baju dari teman kamu bisa terpasang kembali? Jadi anak memecahkan permasalahannya sendiri. Jadi anak itu memberikan solusi sendiri sehingga ia dapat belajar untuk bertanggung jawab. Itu yang paling utama. Ya, itu nilai-nilai motivasi intrinsik yang harus kita tanamkan di dalam peserta didik. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi yang tadi saya ceritakan ya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR, kadang kita menyuruh anak tersebut untuk mengerjakan di luar ya Bapak Ibu ya. Menurut Bapak dan Ibu apa yang mereka rasakan? Malu tidak? Malu tidak anak tersebut yang mengerjakan PR di luar? Mereka akan diasingkan tidak oleh teman-temannya. Ya, itu adalah, saya juga pernah melakukan itu, dan itu adalah kesalahan. Secara tidak sengaja kita melakukan kesalahan. Kita memisahkan anak tersebut dari teman-temannya, dan pasti teman-temannya juga akan menjauhi anak tersebut. Sementara restitusi itu mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya. Jadi anak yang tadinya tidak mengerjakan PR, dia membuat solusi sendiri. Solusi yang baiknya seperti apa? Dan anak juga dia tidak merasa dipisahkan dari kelompoknya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, jadi tadi hukuman dan penghargaan ini adalah termasuk ke dalam identitas gagal ya Bapak Ibu. Jadi hukuman dan penghargaan itu sebaiknya kita hindari ya, karena hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi merasa takut, murid merasa terpaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ya, itu yang paling terburuk. Sementara penghargaan itu juga sama, tidak efektif, merusak hubungan. Jadi kalau yang gak dapet reward, mereka jadi timbul rasa iri. Isi eta wae nu meunang teh ieu dah. Isi eta
hati mereka. Kadang kan kalau reward itu yang dapat itu lagi. Ya, benar gak Bapak Ibu? Iya, jadi timbul perasaan rasa iri, mematikan kreativitas. Benar. Kayak tadi saya ceritakan ya. Jadi misalkan kalau misalkan gak ada hadiahnya, mereka males. Ih, apaan gak ada hadiahnya, gak ada rewardnya. Jadi mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, sebetulnya dari kurikulum kemarin dan kurikulum 2013 dan sekarang juga kurikulum Merdeka itu bagus sekali Bapak Ibu karena tidak ada sistem ranking. Ya, jadi kita usahakan pada saat pembagian rapot kita tidak menginformasikan ranking. Yang harus kita informasikan yaitu bahwa setiap anak itu istimewa. Setiap anak itu istimewa. Mereka mempunyai kelebihannya masing-masing. Ya, mereka mempunyai bakatnya masing-masing, minatnya masing-masing. Jadi tidak ada ranking. Ya, jadi kita harus merubah itu. Yang terakhir yaitu merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, jadi melakukan konsekuensi dan restitusi ini dengan identitas yang sukses. Nah, ini yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran di kelas. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, nah inilah yang harus kita terapkan. Ini yang paling baik. Ya, jadi yang pertama dengan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia sudah salah, dia harus belajar bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya, jadi di sini di restitusi ini murid akan menghormati dirinya. Itu yang paling penting. Setelah dia menghormati dirinya, maka dia pun akan menghormati orang lain. Berikutnya yaitu teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Jadi hanya dirinya yang bisa mengontrol diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol dirinya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dari sini, maka setiap murid mengalami kesalahan, maka dia akan bersemangat untuk memperbaikinya. Ya, dia tidak acuh tak acuh. Ya, dia akan mencoba mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang Bapak dan Ibu itu berada di posisi kontrol yang mana? Bu Nurul berada di posisi kontrol yang mana untuk saat ini? Pemantau. Oke, bagus. Bu Ina di mana Bu Ina? Pemantau juga. Kalau Bu Meli di mana? Di manajer. Oke, bagus. Bu Lina di mana Bu Lina? Pemantau. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan terakhir ini posisi sebagai manajer. Mana nih yang terbaik dari kelima posisi ini? Saya lanjutkan ya. Nah, penghukum. Dari posisi penghukum itu biasanya ada kata-kata seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan dengan nada yang tinggi. Ya, biasanya posisi penghukum itu dia mengucapkannya dengan nada yang tinggi. Kenapa kamu tidak pakai sepatu warna hitam? Buka sepatunya. Berdiri di depan. Misalkan seperti itu. Nah, itu posisi penghukum. Posisi pemantau itu biasanya dia mengucapkan kata-kata yang seperti ini. Kamu
sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu posisi pemantau. Posisi yang ketiga yaitu posisi teman. Nah, biasanya kalau posisi teman itu dilakukannya oleh guru-guru muda ya Bapak Ibu ya. Benar nggak? Ya, biasanya posisi teman itu dilakukannya oleh guru-guru muda yang menganggap bahwa muridnya itu sebagai teman. Ternyata posisi teman ini saya kira dulu sebelum saya mempelajari modul ini, saya kira posisi teman itu posisi yang baik. Tapi ternyata posisi teman ini kurang baik. Kenapa? Karena peserta didik akan ketergantungan terhadap kita. Dia mau berubah kalau misalkan ada kita. Ya, tenang. Ya udah deh, misalkan kenapa kamu gak ngerjain PR? Ya udah tenang deh, nanti ibu atur. Santai aja ya. Atau misalkan ngomongnya itu seperti ke teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah misalkan. Ya, jadi anak tidak ada motivasi intrinsiknya, dia tidak berubah. Jadi dia mau berubah kalau misalkan ada kita. Kalau misalkan tidak ada kita, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Tidak bisa dipungkiri. Lalu yang keempat yaitu membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sekali sama kamu. Ya, dengan kata-kata kecewa ini pasti peserta didik kita merasa bersalah. Oh, kasihan ya bu guru. Jadi ngerasa bersalah, maka timbullah rasa tidak percaya diri pada peserta didik. Dan yang kelima yaitu posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di mana posisi manajer ini itu lebih baik dari posisi-posisi yang lainnya. Ya, jadi anak akan belajar mencari solusi atau dari permasalahan yang sudah mereka perbuat. Nah, sekarang kita tebak posisi ya Bapak Ibu ya. Tebak posisi kontrol. Apakah aku? Udah ada jawabannya ya? Kepencet. Segitu ya. Udah tahu ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti ini posisi kontrol apa? Iya betul, membuat rasa bersalah. Tadi udah ada jawabannya ya. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti posisi kontrol apa ini? Iya betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ini hukuman secara verbal ya Bapak Ibu ya. Itu hatinya pasti merasa sakit sekali. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukuman secara verbal. Oke, sekarang ya berikutnya ya. Apa ini? Iya, coba ya, betul nggak jawabannya? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Ya, ini berada di posisi manajer. Sekarang yang berikutnya. Ya, ayolah lakukan demi Bapak ya. Itu posisi sebagai teman. Betul sekali. Selanjutnya. Udah ada jawabannya. Apa nih? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Di mana ini ada konsekuensinya. Jadi kalau misalkan kamu tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya adalah kamu tidak mendapatkan nilai. Nah, ini posisi sebagai pemantau. Ya, masih semangat? Coba yuk tangannya ke atas
ya. Oke, 1 hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. SDN Kota Batu 8. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ya. Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang keyakinan kelas, apa baru mendengar hari ini? Baru ya? Ya, biasanya yang sering kita dengar itu tentang kesepakatan kelas. Ya. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Oke, saya beri contohnya seperti ini. Mengapa Bapak dan Ibu menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Mengapa? Iya, untuk keselamatan. Betul sekali Bu Ina. Ada lagi? Supaya nggak ditilang. Nah itu, supaya tidak ditilang polisi. Ya, jadi ada 2 jawaban di sini ya. Yang satu untuk keselamatan, yang satu lagi supaya tidak ditilang Bapak polisi. Nah, sekarang menurut Bapak dan Ibu, mana alasan yang paling baik? Ya, kalau misalkan keselamatan itu adalah motivasi intrinsik yang ada dalam diri dia sendiri. Aku mau pakai helm karena buat keselamatan aku. Takutnya nanti kecelakaan. Ya. Kalau yang satu lagi menggunakan helm karena takut ditilang polisi. Nah, kalau itu motivasi eksternal dari luar. Di mana untuk motivasi eksternal itu bersifatnya hanya sementara. Ya, jadi kita harus yakin. Kita harus yakin bahwa motivasi internal dalam diri kita untuk melakukan yang tadi keselamatan itu salah satu nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Keselamatan, kesehatan itu nilai-nilai kebajikan untuk keselamatan kita. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa kita ini memiliki keselamatan. Jadi harus kita yakini nih, harus yakini dulu nih nilai-nilai kebajikan ini agar dapat kita terapkan. Selanjutnya, nah, keyakinan kelas. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita lakukan yaitu berdiskusi tentang peraturan atau kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Jadi untuk membentuk keyakinan kelas itu, hal yang pertama kita lakukan yaitu berdiskusi dengan peserta didik kita. Baik anak-anak misalkan, mau nggak kelas ini nyaman? Mau nggak kelas ini aman? Kira-kira kesepakatan kelas apa ya yang mau kita terapkan di kelas kita ini? Kalau anak-anak itu kan polos ya Bapak Ibu ya. Misalkan tidak mencoret-coret tembok. Ya, berarti kesepakatan kelas yang pertama yaitu tidak mencoret-coret tembok. Apalagi kira-kira? Tidak, ya, piket, membersihkan kelas. Ya, kesepakatan kelas kita apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, nanti bisa diakali menggunakan kertas. Apa tuh Bapak Ibu? Kertas yang bisa ditempel, apa itu namanya? Ya, stiker boleh nanti anak-anak menulis apa keinginan mereka atau kesepakatan kelas apa nih, ya peraturan kelas apa nih yang mau kita terapkan di dalam kelas. Nah, nanti kita kelompokkan. Kan kayak tidak mencoret-coret tembok, terus membuang sampah pada tempatnya, itu kan tentang kebersihan ya. Ya, Bapak Ibu, betul nggak? Nah, itu nanti kita kelompokkan. Lalu kita buat keyakinan kelasnya. Jadi kalau misalkan kesepakatan kelas itu biasanya ada kata-kata yang negatif ya Bapak. Tidak boleh membuang kelas.
Buang sampah. Tidak boleh membuang sampah. Ya, berarti keyakinan kelasnya yaitu menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu dia kalimatnya menggunakan kalimat yang positif. Ya, sementara apa tadi, kesepakatan kelas itu kalimatnya masih kalimat yang negatif. Ya, kadang kurang efektif kalau menggunakan kalimat yang negatif. Jadi kita harus membiasakan menggunakan kalimat yang bernilai positif. Misalkan kayak tadi berarti menjaga kebersihan kelas, atau tidak boleh mengejek teman. Apalagi tidak boleh datang terlambat. Diganti menjadi kalimat yang positif. Misalkan tidak boleh mengejek teman, itu berarti kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Iya betul, menghargai teman. Menghargai dan menghormati teman dan Bapak Guru atau misalkan. Ya, jadi untuk keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Nah ini, ya, lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu konkret ya. Kalau misalkan keyakinan kelas itu dia lebih abstrak, lebih umum. Lalu berupa pernyataan universal. Ya, berupa pernyataan yang umum ya Bapak Ibu ya. Dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja biar mudah diingat. Jadi kata-katanya jangan terlalu panjang. Kalau keyakinan kelas itu biasanya kata-katanya itu lebih singkat. Misalkan disiplin, menjaga kebersihan, menghargai teman, yang mudah mereka ingat. Ya, jadi mau apa nih keyakinan kelas yang kita pilih? Jadi nanti kalau anak melakukan kesalahan, kita bisa mengingatkan, kita bisa menyebutkan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Apa solusinya agar keyakinan kelas ini dapat timbul di diri kalian? Bisa ditanyakan nanti. Karena keyakinan kelas ini sudah disepakati oleh peserta didik kita. Ya. Jadi mau tidak mau peserta didik harus meyakininya, menerapkannya dalam kehidupan mereka, ya. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, jadi tahapannya begitu ya Bapak Ibu. Misalkan anak-anak mengumpulkan pendapatnya, membuat kesepakatan kelas. Lalu kesepakatan kelas itu dirubah yang tadinya kalimatnya negatif menjadi kalimat-kalimat yang positif. Jadi dia lebih mengerucut lagi. Lalu setelah itu terbentuklah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu kalau bisa mah dipajang yang besar di kelas, sehingga mereka selalu ingat tentang keyakinan kelas mereka. Ya. Selanjutnya, ya, ini kayaknya yang terakhir nih. Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Asing ya Bapak Ibu ya? Sama, saya juga asing mendengarnya, saya baru mendapatkannya juga dari pendidikan guru penggerak ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi restitusi ini adalah proses dialog atau diskusi antara guru dan peserta didik. Ya, misalkan ada murid yang melakukan kesalahan, kita jangan langsung menghukum atau memberi konsekuensi yang lain. Lebih baik kita berdiskusi terlebih dahulu dengan anak tersebut, melakukan dialog. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini, sehingga peserta didik juga dapat belajar atau bersikap mandiri dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang mereka miliki. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas.
Ya, menstabilkan identitas. Misalkan ada kata-kata yang seperti ini. Abisnya aku kesal bu. Misalkan ada anak yang bertengkar, dia mengatakan abisnya aku kesal bu sama si ini, soalnya dia gangguin aku terus. Udah aja aku gebrak mejanya dia. Misalkan seperti itu. Lalu kita menstabilkan identitasnya. Kita katakan, iya baik nak, ibu tahu setiap anak itu, setiap manusia itu melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, jika jadi kamu, juga ibu akan melakukan hal yang sama. Ya, jadi di sini anak tidak merasa bersalah. Ya, jadi di sini anak tidak merasa kecewa, dia tidak merasa rendah diri. Jadi semua manusia itu pasti wajar, berbuat salah itu wajar. Ya. Lalu langkah selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Dia sudah bersalah. Kita menanyakan kepada anak tersebut, mengapa kamu melakukan hal ini? Apa alasan kamu melakukan ini? Menurut kamu ini salah tidak? Menurut kamu ini baik tidak? Jadi anak akan tahu nih. Anak akan tahu kesalahan apa yang sudah mereka perbuat. Ya, lalu yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah anak menyebutkan alasannya, lalu kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Misalkan tidak menghargai teman bu, lalu solusi apa yang akan kamu berikan? Meminta maaf bu, bagus. Dengan kamu meminta maaf, itu berarti kamu memiliki nilai-nilai kebajikan yang bagus. Dengan meminta maaf tidak membuat kita rendah. Ya, berikan penjelasan seperti itu. Ini ada contoh video yang sudah saya lakukan, contoh penerapan restitusi segitiga. Kita ditonton dulu ya Bapak Ibu. Kedengaran nggak suaranya?
Ya, itu penerapan restitusi segitiga yang sudah saya terapkan di kelas. Jadi kita bersama peserta murid melakukan diskusi atau dialog. Biarkan murid mencari solusi sendiri tentang permasalahan yang sudah mereka lakukan. Ya, jadi di sini murid akan belajar untuk bertanggung jawab dan nilai-nilai yang dia miliki juga akan semakin kuat. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi gak ada lagi tuh yang namanya hukuman, gak ada lagi yang namanya apa tadi? Konsekuensi ya. Selanjutnya selesai. Oke. Ya, penutup di akhir ya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan kita juga bisa menerapkannya di kelas nanti. Ya, memang untuk perubahan itu, untuk merubah segala sesuatu itu tidak mudah, tapi kita coba sedikit demi sedikit. Ya Bapak Ibu ya, mulai dari sekarang dan saat ini, ayo kita tanamkan dalam diri kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi, berubah untuk menanamkan disiplin positif di kelas kita, untuk berubah menggunakan restitusi segitiga dalam memecahkan permasalahan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina atas pemaparan materinya yang cukup jelas dan detail ya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara. Ya, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang Bu Dina sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kelas kita masing-masing ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebersihan. Menjaga kebersihan itu menjadi keyakinan kelas kita, itu salah satu contohnya. Ya, jadi perbedaannya kalau misalkan keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif, tidak mencoret-coret tembok, itu berarti masuk ke dalam menjaga kebersihan. Apalagi balik kesepakatan kelas kita, ingat-ingat apalagi kemarin apa? Ya, tidak membuli, benar, tidak membuli, tidak mengejek teman. Itu kalimat negatif apa positif? Negatif. Nah, berarti rubah ke dalam kalimat positif, berarti menjadi apa? Saling menghargai dan menghormati teman. Ya, paham sampai sini mengenai keyakinan kelas? Ya, jadi keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai kebajikan yang nanti akan kita yakini dan harus kita taati dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Ya, jadi kalau kalian mau berbuat salah atau melakukan kesalahan, kalian harus ingat keyakinan kelas kita seperti apa. Nah, di sini ibu punya kertas dan nanti kalian tuliskan keyakinan kelas kalian maunya apa. Ya, keyakinan kelas yang mau kita terapkan di kelas ini apa. Nanti tulis masing-masing ya. Boleh seperti tadi misalkan menghargai dan menghormati antar teman, menjaga kebersihan, atau apa lagi? Berkata jujur, ya. Disiplin, ya. Tidak boleh datang terlambat, berarti itu kalimat positifnya apa? Disiplin. Apalagi? Apa? Rajin, boleh. Ya. Ya, tuliskan di sini mau keyakinan kelas kalian mau apa ya. Satu orang satu ya. Nanti ditempelkan ke depan ya. Satu. Ya, baik anak-anakku, kalian sudah menuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan. Ya, dan sekarang kita putuskan keyakinan mana nih? Oke, yang paling banyak itu disiplin. Keyakinan kelas yang pertama yaitu disiplin. Ya. Lalu keyakinan kelas yang kedua, oke, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah ya. Lalu yang ketiga, oke, lebih banyak saling menghargai. Bagus. Saling menghargai. Saling menghargai dan menghormati orang lain ya. Menghormati orang lain. Lalu di sini ada lagi nih. Ramah dan sopan. Bagus ya, keyakinan kelas yang kelima itu ramah dan sopan.
Imace. Perkenalkan Assalamualaikum, nama saya Jardan dari kelas Imace. Perkenalkan nama saya Mahira dari kelas Imace. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nabila dari kelas Imace. Perasaan saya senang, bahagia, campur sama pusing sedikit. Perasaan saya senang, bahagia, terus bagus bisa juga. Perasaan saya senang dan bahagia. Perasaan saya senang, bahagia, pusing, menurut saya penting karena menurut saya penting. Mengapa penting? Karena keyakinan kelas membuat kelas menjadi bersih, siswanya menjadi disiplin, tidak Mengapa penting? Karena dia kelas menjadi disiplin, bersih, dan nyaman. Alasannya kelas menjadi nyaman dan bersih dan tidak ada sampah satupun. Mengapa penting? Karena agar kelas bisa disiplin, tidak membuang sampah sembarangan, nyaman dan bersih.